BRI Muhammadiyah Satu. Teman-teman dan pemirsa di rumah, kali ini saya akan bercerita tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam terkenal dengan nabi yang cerdas dan kaya raya. Allah memberikan mukjizat, salah satunya dapat berbicara dan mengerti bahasa binatang. Hai teman-teman, dikisahkan pada suatu hari Nabi Sulaiman melakukan perjalanan di daerah Toif. Di sana Nabi Sulaiman dan rombongannya melewati sebuah lembah. Di lembah itu ada banyak sarang semut. Melihat rombongan besar yang dibawa Nabi Sulaiman tersebut, para semut pun merasa ketakutan. Mereka khawatir akan diinjak-injak oleh rombongan besar itu. Nabi semut pun berkata kepada semut yang lain, "Hei semut, masuklah kalian ke dalam sarang, agar kalian tidak diinjak-injak oleh rombongan besar itu." Ujar si raja semut. Nampaknya dari kejauhan, Nabi Sulaiman mendengarkan dialog raja semut yang ketakutan itu. Nabi Sulaiman pun tertawa. Hehehe. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan tentaranya untuk berhenti sejenak. Baik, para pasukan berhenti. Setelah memberikan waktu kepada semut untuk berhidup, Nabi Sulaiman dan rombongannya melakukan perjalanan lagi. Nabi Sulaiman sangat bersyukur kepada Allah karena diberi keistimewaan dapat mendengar kata-kata semut yang ketakutan itu. Dan semut pun bersyukur karena barangnya tidak dirusak oleh rombongan besar itu. Alhamdulillah teman-teman, kira kita tadi akan diinjak-injak oleh rombongan besar itu. Bersyukurlah Nabi Sulaiman bisa mengerti bahasa binatang, jadi kita bisa selamat, kata Raja Semut. Raja Semut pun kagum dan hormat kepada Nabi Sulaiman. Nah, wah, sungguh mukjizat yang sangat luar biasa ya teman-teman. Nah, kisah ini terdapat dalam surat An-Naml ayat 18. Beberapa hari kemudian, Nabi Sulaiman mengadakan pertemuan yang besar yang dihadiri golongan manusia, jin, dan para binatang. Semua telah hadir kecuali burung hudhud. Ada yang tahu alasan kenapa burung hudhud belum datang? Semua yang telah hadir terdiam. Tidak ada yang tahu di mana gerakan burung itu berada. Ya sudahlah, kalau tidak ada yang tahu, saya akan berikan hukuman kepadanya karena tidak hadir hari ini, tegas Nabi Sulaiman. Tak beberapa lama kemudian, burung hudhud pun datang. Maafkan hamba, wahai Raja Sulaiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba datang terlambat. Hamba baru saja pergi ke sebuah negeri bernama Sabah yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Balqis. Kerajaannya luas, rakyatnya makmur, tapi sangat disayangkan. Penduduk di sana masih menebah matahari. Kata burung hudhud menjelaskan. Mendengar cerita burung hudhud tersebut, para hadirin yang telah hadir menjadi terkesima. Mereka heran masih ada sekelompok manusia yang menebah matahari. Nabi Sulaiman berkata, "Aku percaya dengan ceritamu, jadi kau tidak akan kuhukum, tapi aku menugaskanmu mengantarkan surat untuk Ratu Negeri Sabah." Burung hudhud pun setuju. Tak berapa lama, surat itu telah jadi. Isinya Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balqis dan rakyatnya untuk menyembah Allah. Jika Ratu Balqis menolaknya, Nabi Sulaiman akan menaklukkan kerajaannya. Burung hudhud pun melesat terbang ke negeri Sabah sambil membawa surat Nabi Sulaiman. Di negeri Sabah terjadi sedikit ketegangan. Ratu Balqis memanggil para penasihat kerajaan untuk membahas surat Nabi Sulaiman. Sebenarnya kerajaan tidak ingin berperang, tetapi kerajaan juga tidak ingin dilarang menyembah matahari.
Akhirnya Ratu Balkis yang bijaksana membuat keputusan untuk mengirim utusan kepada Nabi Sulaiman. Utusan itu membawa sangat banyak hadiah untuk Nabi Sulaiman. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, sampailah para utusan itu ke istana Nabi Sulaiman. Mereka takjub dan terpesona dengan keindahan istana Nabi Sulaiman. Kami datang karena kami diutus oleh Nabi kami, dan kami juga membawa hadiah untuk baginda Raja Sulaiman, kata para utusan tersebut. Apakah kamu hendak menolongku dengan hadiahmu itu? Tanya Nabi Sulaiman. Sesungguhnya apa Allah berikan adalah lebih baik yang kamu berikan. Namun kamu merasa bangga dengan hadiahmu itu. Aku hanya ingin kerajaanmu untuk menyembah Allah. Jika kalian menolaknya, aku akan menaklukkan kerajaan kalian. Pulanglah dan sampaikan pesanku ini, tegas Nabi Sulaiman. Keadaan di negeri Sabah kembali tegang. Akhirnya Ratu Balkis memutuskan untuk menemui Nabi Sulaiman. Mengetahui Ratu Balkis akan menemuinya, Nabi Sulaiman berencana untuk memindahkan singgasana negeri Sabah ke istananya. Berkatalah usut dari golongan jin, memindahkan singgasana itu ke hadapanmu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Namun demikian, seorang pemuda yang saleh berkata dengan tenang, dengan izin Allah, aku akan bawa singgasana itu ke hadapanmu sebelum matamu berkedip. Nabi Sulaiman setuju. Seketika Nabi Sulaiman berkedip, singgasana itu sudah di hadapannya. Saat sang ratu keluar dari singgasananya, sang ratu terkejut. Sang ratu terkagum-kagum dengan keindahan istana Nabi Sulaiman. Masuklah ke dalam, seru Nabi Sulaiman. Saat ingin menginjak lantai istana, Ratu Balkis mengangkat gaunnya karena mengira lantai itu dipenuhi dengan air yang jernih. Sambil tersenyum, Nabi Sulaiman menjelaskan bahwa lantai itu terbuat dari kaca yang berkilau. Ratu Balkis menjadi terkejut dengan singgasana milik Nabi Sulaiman yang sama persis dengan singgasananya. Milik siapakah singgasana ini? Apakah milikmu? Tanya sang ratu. Ya, ini memang singgasana yang apa sekali dengan bentuknya. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang aku dan kamu patut sembah, bukan matahari. Jawab Nabi Sulaiman. Jawaban Nabi Sulaiman tersebut mengubah hati sang ratu. Akhirnya sang ratu menyadari kekeliruannya dan bersedia untuk mengikuti agama Nabi Sulaiman. Setelah lebih kurang 40 tahun, Nabi Sulaiman memimpin kerajaannya dengan bijaksana. Beliau pun wafat, tidak diketahui siapapun. Wafatnya baru diketahui ketika Nabi Sulaiman jatuh tersungkur karena tongkat yang menunggahnya telah habis